Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliananda. Saya dari kelas B PBSI angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fonologi dengan materi grafemik, grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofo, dan ejaan. Grafemik adalah cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafemik berkaitan dengan cara-cara biasa kita menyalin bahasa lisan. Komponen dasar suatu sistem penulisan disebut grafem dengan analogi fonem dalam fonologi. Grafemik juga dikenal sebagai grafologi, meskipun tidak sama dengan studi tentang tulisan tangan sebagai sarana untuk menganalisis karakter. Contohnya, bahasa kita punya fonem E dan alofon E dan E. Penggunaan dapat kita temukan pada kata sore dan bebek. Sementara itu, ada pula fonem E dengan alofon E. Contoh kata untuk alofon yang terakhir adalah enam. Akan tetapi, dalam tataran grafemik, baik fonem E yang memiliki alofon E dan E maupun fonem E yang menaungi alofon E ditulis dengan grafemik E yang menaungi E berarti adalah grafemik fonem E dan E. Dengan demikian, huruf E dapat dilafalkan dengan berbagai macam variasi bunyi dalam sistem penulisan ejaan. Lambang grafem yang disepakati adalah E, sementara itu dapat membedakan makna secara bunyi fonemik. E dapat dijabarkan menjadi fonem E dan E. Selanjutnya adalah grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk yang bernama kursi. Kata menulis kata kursi yang terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I. Dan mengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi hubungan satu lawan satu yakni I, A, D, A, N, dan G. Dari segi bunyinya perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem yakni L, A, D, A, dan N. Karena grafem N dan G hanya mewakili satu fonem N saja. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem P dan G dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem P dan B sangat berdekatan. Dengan perbedaan pula dan gula tidak akan keliru ditangkap, sedangkan pola dan bola dapat dengan mudah membingungkan kita. Baik, selanjutnya adalah fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara 2 garis miring titik-titik. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan 2 fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya, pola, parang, beras. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai 2 macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini, bukan? Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki 2 variasi.
Selanjutnya adalah alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon ditulis di antara dua kurang siku titik-titik. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P, sedangkan kalau P yang tidak lepas kita tandai dengan P koma atas. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan P koma atas. Selanjutnya adalah ejaan. Ejaan atau ejaan grafemik adalah aturan atau kaidah penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan sejak dahulu hingga sekarang. Contohnya ialah yang pertama, pemisahan kata dengan tanda hubung kurang jika terdapat di tengah kata, misalnya kata rumah-rumah dan anak-anak. Penggunaan huruf kapital, huruf besar pada awal kalimat, misalnya Sopianti Usman. Yang ketiga, penulisan angka menggunakan sistem desimal dengan angka titik sebagai pemisah antara angka ribuan juta dan seterusnya, misalnya 10.000. Yang keempat, penggunaan tanda baca seperti titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya penggunaan tanda tanya, kenapa orang itu menangis. Cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.